Kepolisian daerah Jambi mengamankan sedikitnya 13 orang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam kurun waktu sebulan terakhir. Dari 13 orang pelaku modus eksploitasi seks tersebut dengan beberapa orang korban yang terjerumus menjadi pelayan syahwat para lelaki hidung belang. Ironisnya dari beberapa orang korban tersebut, 2 diantaranya merupakan wanita yang masih di bawah umur. Hingga 1 bulan terakhir, Polda Jambi dan jajaran telah menerima 10 laporan polisi telah ditindaklanjuti. Selain Polda Jambi, jajaran seperti Polresta Jambi sendiri ada 2 laporan polisi dengan jumlah 4 orang tersangka. Lalu Polres Tanjung Jabung Barat 1 laporan dengan 1 orang tersangka. Kemudian Polres Bungo 1 laporan dengan 1 orang tersangka. Lalu Polres Merangin 2 laporan dengan 2 tersangka. Dan Polres Sarolangun 1 laporan dengan 1 tersangka. Serta Polres Kerinci 1 laporan dengan 1 tersangka. Kasubdit 4 Renata Ditreskrimum Polda Jambi AKBP Christian Andi Wibawa kepada wartawan mengatakan, Subdit 4 Renata Ditreskrimum sendiri mengamankan 3 orang wanita yang menjadi mucikari yang mengeksploitasi korban di eks-lokalisasi Payosi Gadung dan di salah satu hotel di kota Jambi. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan pihaknya tetap melakukan penyelidikan dengan modus operandi yang lainnya, termasuk PMI, dengan lain sebagainya. Subdit Renata Ditreskrimum Polda Jambi sendiri telah mengamankan 3 orang wanita mucikari dan ditetapkan sebagai tersangka. Modus operandi dengan eksploitasi seks, ya, dengan menawarkan terhadap korban, kemudian korban melakukan transaksi dengan pelaku. Kalau dari ungkap 2 laporan polisi yang di Polda Jambi itu kita totalkan semuanya, kan ada 2 TKP nih di Payosi Gadung, kemudian ada di kota Jambi ataupun di salah satu hotel di kota, itu ada 11 korban. Ada anak di bawah umur, Pak? Ada 2. Nah, di sini juga perlu kami sampaikan rekan-rekan terkait dengan penanganan korban dari Polda Jambi, ya, dari Polda Jambi mungkin juga dengan jajaran-jajaran juga ini bekerja sama dengan stakeholder terkait, ya. Kita di sini juga bukan hanya secara masif melakukan penegakan terhadap pelaku, tetapi kita juga melakukan upaya-upaya bagaimana korban-korban ini melakukan rehabilitasi, ya, secara baik secara mental maupun secara psikis. Sehingga kami bekerja sama dengan Dinas Sosial, ya, kemudian Rumah Aman ataupun Aliyatama, baik di tingkat provinsi maupun kota. Sehingga beberapa korban, termasuk korban anak juga, kita sekarang titipkan di Dinas Sosial. Untuk Polda Jambi dan jajaran, jumlah laporan polisi itu sebanyak 10 laporan polisi. Ya, 10 laporan polisi. Kemudian korban ada 11 orang. Kemudian juga jumlah tersangka itu ada 13 orang, ya. Kemudian dalam hal ini TPPO modus operandi yang kita ungkap untuk saat ini sementara modus operandi yang kita ungkap adalah eksploitasi seks, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya kita tetap melakukan penyelidikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para mucikari terancam pasal berlapis, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dan Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun kurungan penjara. Demikian dari Jambi, Aldi Saputra melaporkan.